Hai penonton alur, selamat datang. Kali ini kita akan ngebahas film Kubo and the Two String. Film ini berkisah tentang Kubo, seorang anak muda menggunakan samisen ajaib, alat musik gesek Jepang, dengan mata kirinya yang dicuri saat masih bayi. Ditemani oleh monyet dan kumbang, ia harus menaklukkan saudara perempuan dari ibunya yang korup dan kakeknya yang lapar akan kekuasaan, yaitu Raiden the Moon King, yang mencuri mata kirinya. Tanpa lama-lama langsung aja kita alurin filmnya. Di awal kita akan melihat seorang wanita berada di laut yang sedang badai ombak besar. Ia melewati ombak dengan menggunakan kekuatan gitarnya. Lalu ada ombak besar datang dari belakang, ia terhempas ke pantai. Ternyata ia sedang membawa bayi yang tak lain adalah Kubo. Setelah dewasa, terlihat Kubo sedang mengurus pekerjaan rumah dan mengurus ibunya. Di sini terlihat ibu Kubo yang tak sadarkan diri akibat trauma yang ia alami. Kubo lihai membuat mainan dari kertas. Kubo pergi untuk mencari nafkah di desa terdekat. Kubo menghampiri nenek-nenek. Kubo adalah pendongeng yang hebat. Ia datang untuk mendongeng. Kubo bercerita dari pagi hingga sore dan selalu saja ramai. Saat matahari terbenam, ia kembali ke rumah dan menemui ibunya. Saat matahari terbenam, ibu Kubo pun kembali normal. Ibu Kubo menceritakan tentang ayah Kubo yang ahli petarung dan ahli memanah. Kubo sangat mengidolakan ayahnya tersebut, dan ibunya selalu mengatakan ia harus pulang sebelum malam karena Raja Bulan terus mencarinya. Ia diberi jimat untuk melindunginya. Keesokannya, ia kembali ke desa dan melihat ada festival. Ia menghampiri nenek-nenek. Dan nenek mengatakan penduduk desa akan berdoa bersama untuk orang yang sudah meninggal dan akan didengar. Mengetahui hal itu, Kubo ikut untuk mendoakan ayahnya. Namun tidak terjadi apa-apa. Kubo kesal, ia tak sadar bahwa matahari sudah terbenam. Kubo mendengar ada yang memanggilnya. Ternyata itu adalah saudari ibunya yang jahat. Kubo berlari ke desa dan di desa itu hancur akibat serangan mereka. Lalu datang ibu Kubo menyelamatkan Kubo. Kubo disuruh untuk pergi dengan kekuatan terakhir ibunya. Scene berpindah, Kubo tersadar di tengah badai salju. Ia melihat monyet yang bisa bicara. Monyet itu adalah jimat yang diberikan oleh ibu Kubo. Kekuatan terakhir ibunya yang membuatnya bisa hidup. Akhirnya Kubo dan monyet itu bersama-sama mencari 3 benda yang dapat mengalahkan Raja Bulan. Malam pun tiba. Mereka bersama tidur di dalam bangkai ikan paus. Kubo tidak sengaja mengambil selai rambut ibunya dan dijadikanlah sama dia jadi gelang. Pagi hari Kubo dibangunkan oleh monyet. Monyet mengatakan bahwa Kubo bermimpi buruk dan membuat samurai kertas. Samurai kertas itu bernama Hanjo. Ia menjadi penuntun untuk mencari 3 benda yang mereka cari. Mereka pun berangkat. Diam-diam mereka diikuti. Kubo diculik lalu dibawa ke tempat makhluk itu. Ternyata makhluk itu adalah dulunya kesatria yang dikutuk menjadi kumbang dan tidak ingat apa-apa mengenai masa lalunya. Ia mahir menggunakan panah dan ingin ikut berpetualangan bersama mereka. Mereka berangkat dan sampailah mereka di tempat pertama, yaitu tempat disimpannya pedang super kuat. Manusia kumbang mengambil pedang itu dan membangunkan tengkorak raksasa. Monyet itu menyerang menggunakan pedang. Namun, pedang yang digunakan adalah bukan pedang yang asli. Mereka melihat ke atas kepala tengkorak dan melihat banyak sekali pedang. Mereka bertarung melawan raksasa itu untuk menemukan pedang super tersebut. Akhirnya Kubo berhasil mendapatkan pedang yang ia cari, dan tengkorak pun hancur dengan sendirinya. Akhirnya mereka kabur dan sampailah ke pantai. Lalu Kubo memainkan gitarnya dan seketika membuat kapal dari dedaunan. Di kapal, Kubo diajarkan memanah oleh manusia kumbang. Diajari memanah untuk menangkap ikan, ikannya lalu dimakan. Badai kabut datang dan muncul juga saudari ibu Kubo. Dan mainan kertas menuntun ke dasar laut, yang berarti ada benda yang mereka cari. Kumbang pergi ke dasar laut, namun hingga malam ia tak kunjung muncul. Akhirnya Kubo menyusul, dan datanglah saudari ibu Kubo. Bertarunglah ia dengan monyet. Kubo akhirnya menemukan benda yang ia cari, ternyata adalah baju besi. Dan akhirnya Kubo memakainya, namun muncullah monster mata. Kubo terhipnotis. Di lain sisi di perahu, monyet berhasil mengalahkan saudari ibu Kubo menggunakan pedang supernya. Di laut, manusia kumbang menyelamatkan Kubo, dan di perahu Kubo kembali sadar. Ia terbangun. Saat terhipnotis, Kubo mengetahui bahwa si monyet adalah roh dari ibunya.
Mereka sampai ke darat. Di sana Kubo menanyakan bagaimana pertemuan ibu Kubo dan ayahnya. Monyet pun bercerita bahwa dulunya ia adalah prajurit mulia yang diperintahkan Raja Bulan untuk membunuh Hanzo, yang mencoba mencari benda yang dapat membunuh kakeknya Kubo, yaitu Raja Bulan. Namun saat bertarung, Hanzo mengatakan sesuatu yang membuat ibu Kubo luluh. Lalu timbullah rasa cinta di antara mereka. Raja Bulan mengetahui perintahnya tidak dilaksanakan. Raja Bulan menyerang istana Hanzo, dan ibu Kubo kabur bersama Kubo. Mereka pun tertidur. Kubo bermimpi bertemu dengan kakek buta yang memberitahu keberadaan benda terakhir yang mereka cari. Benda tersebut ada di istana Hanzo. Benda tersebut berbentuk helm yang sangat kuat. Mereka berangkat mencari helm tersebut dengan gembira. Mereka berangkat dan sampailah mereka di istana. Istana itu sudah hancur akibat serangan Raja Bulan. Mereka mencari tapi tidak menemukannya. Hingga salah satu saudari ibunya datang. Mereka ditangkap. Dan saudari ibunya mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya, bahwa manusia kumbang adalah ayah Kubo, yaitu Hanzo. Mereka pun terkejut. Monyet menyerang saudaranya namun kalah akibat pertarungan sebelumnya. Ayahnya menolong ibunya namun diserang dari belakang. Kubo mengambil gitarnya dan mengalahkan saudari ibunya hingga tewas, sampai senar dari gitarnya putus. Pagi hari, ayah dan ibu Kubo sudah tewas. Namun, mainan kertas tetap masih hidup dan memberitahu di mana helm itu berada. Ternyata helmnya ada di desanya. Kubo pergi ke sana dengan kekuatan gitarnya. Kubo menemukan helm itu dan memakainya. Akhirnya kakek Kubo pun datang dan membujuk Kubo untuk ikut. Namun, Kubo menolak dan membuat kakeknya marah. Kakeknya berubah menjadi naga. Pertarungan terjadi. Kubo berhasil melukai mata kakeknya. Tapi itu belum bisa mengalahkan Raja Bulan. Hingga Kubo terlempar ke makam dekat desa. Kubo menggunakan rambut ibunya untuk membuat senar gitar. Penduduk desa ketakutan. Kubo menggunakan gitarnya untuk memanggil roh. Roh-roh itu membantu Kubo untuk mengalahkan kakek Kubo. Akhirnya kakek Kubo pun kalah dan kembali ke wujud manusianya. Dan lupa semuanya. Warga desa mengatakan bahwa kakek Kubo sangat menyayangi Kubo. Di ending, Kubo kembali mendoakan kedua orang tuanya, dan Kubo merelakan kepergian kedua orang tuanya. Film pun tamat. Itu tadi alur cerita film Kubo and the Two Strings. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari film ini. Itu bisa kita amati sendiri di film. Oke, silahkan like jika kalian suka dan subscribe untuk mengikuti alur film apa aja yang bakal kita obrolin berikutnya. Silahkan komen jika ada masukan dan saran alur cerita film apalagi. Dan sampai jumpa.